Nah, hari ini kita akan pandu kamu step by step ya, terutama buat seller Tokopedia yang tokonya by akhir April ini wajib digabung dengan toko TikTok Shop. Nah, teman-teman, ini adalah panduan resminya. Saya juga lagi mempelajari, jadi kita akan belajar sama-sama. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Botak. Buat kamu yang belum follow, buruan follow dan juga jadi Botakers. Dimana teman-teman kalau udah join member dan jadi member, khususnya ya Botakers intermediate ke atas, nah di sana banyak banget video-video daging yang akan bantu toko kamu scale up dan omsetnya naik berlipat-lipat. Nah hari ini kita akan pandu kamu step by step ya, terutama buat seller Tokopedia yang tokonya by akhir April ini wajib digabung dengan toko TikTok Shop. Nah, teman-teman, ini adalah panduan resminya. Saya juga lagi mempelajari, jadi kita akan belajar sama-sama. Mudah-mudahan di akhir video ini, teman-teman bisa mengintegrasikan dan tahu kenapa harus digabung tokonya dengan TikTok Shop, atau yang belum punya toko TikTok Shop, teman-teman bisa buat tokonya di TikTok Shop dengan mudah ya, supaya dokumen-dokumennya nanti bisa teman-teman upload dengan benar, jadi nggak ada kendala ya. Nah, langsung kita mulai aja. Ini adalah panduannya yang diberikan oleh TikTok Shop ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, seperti teman-teman tahu, kalau teman-teman seller Tokopedia masih ingin berjualan ya, dan menikmati semua privilege dan manfaatnya di Tokopedia, teman-teman tuh wajib gabung. Kalau misalnya nggak gabung di April ini, sayang banget, karena sebelum akhir April ini, banyak banget bonusnya, dan saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Dan hari ini lebih ke teknis ya. Jadi dengan dikembangkan Tokopedia dan TikTok, teman-teman tahu lebih baik dari 200 juta pengguna ya. Dan juga akan naik GMV-nya hingga 72% kalau ngikutin campaign-campaign ya. Jadi ini adalah manfaatnya ya. Dan manfaatnya kembali lagi yaitu satu dashboard buat semuanya. Jadi nanti satu seller center teman-teman bisa berjualan di 2 platform ya. Dan ini bisa milih mau dari teman-teman jualan Tokopedia aja, di TikTok Shop aja, atau di keduanya bisa ya. Dan stoknya teman-teman bisa kelola dari satu platform. Dan fiturnya juga ampuh, dan teman-teman bisa manfaatkan jaringan creator TikTok yang tadinya hanya bisa untuk TikTok Shop aja. Nah, langkah selanjutnya apa? Jadi, teman-teman bisa pelajari cara integrasinya, atau khusus untuk seller TikTok Shop di Tokopedia, teman-teman juga bisa pelajari fitur-fitur baru kami, tapi saya akan skip dulu ya, karena saya akan lanjut ke bawah ya. Nah, peluangnya apa? Nih sama ya, tadi kita udah bahas peluangnya kayak seperti apa ya. Jadi audiensnya akan lebih luas dan operasionalnya sama, dan juga fitur-fiturnya juga lebih, tapi di sini saya akan melihat bahwa fitur-fiturnya lebih ke buat salah-salah Tokopedia harus membiasakan diri untuk belajar fitur-fiturnya lebih banyak untuk teman-teman yang familiar dengan TikTok ya. Cara kerja gimana? Nah, ini ada seperti ini ya. Jadi di sini kita akan dapat dan bisa kelola, teman-teman bisa kelihatan statusnya ya, apakah produk ini available di TikTok Shop atau di Tokopedia saja. Ya, kalau statusnya cuma ada di Tokopedia, berarti teman-teman ini produknya hanya muncul di Tokopedia saja ya. Oke. Dan di sini kita bisa melihat bahwa produkmu otomatis akan muncul dan dapat ya. Ini untuk seller-seller TikTok Shop ya. Untuk seller TikTok Shop, produknya otomatis akan muncul Tokopedia ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang bingung, kok saya nggak punya toko di Tokopedia dan belum pernah integrasi juga, kok saya bisa mendapatkan penjualan di Tokopedia. Nah ini sebenarnya kalau saya mau bahas, ini adalah keuntungan buat teman-teman yang berjualan di TikTok, produknya otomatis diduplikasi di Tokopedia. Tapi seller Tokopedia wajib integrasiin secara platform untuk bisa memunculkan tokonya di TikTok Shop ya teman-teman ya. Karena kalau enggak, teman-teman bisa bayangkan lebih banyak seller yang dari TikTok masuk ke Tokopedia, sedangkan teman-teman nggak berjualan di TikTok, ini sayang sekali. Jadi wajib integrasi ya. Dan fitur chatnya juga langsung diintegrasi. Jadi kalau misalnya customer ngechat dari Tokopedia, customer ngechat dari TikTok, teman-teman bisa balesnya nanti di satu platform aja. Dan pesanannya juga bisa di satu platform. Nah ini keunggulannya, opsi pengirimannya sekarang lebih banyak. Ya, yang tadinya mungkin teman-teman
taunya kalau di TikTok cuma bisa di JNT, sekarang TikTok memanfaatkan pengiriman dari ekspedisi dari Tokopedia yang kita tahu ini paling lengkap di marketplace ya. Jadi ini banyak sekali ya, tapi teman-teman yang udah familiar sama Tokopedia pasti juga sudah familiar. Di sini ada JNT, Ninja, Cepat, JNE, lengkap ya. Same day juga ada, instan juga ada. Jadi ini sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang berjualan di TikTok, berjualan barang frozen, bisa memanfaatkan ekspedisi instan di Tokopedia ya. Dan secara campaign, teman-teman dapat berpartisipasi di keduanya. Ya, jadi teman-teman bisa ngikut diskon produk. Nah, setelah teman-teman menggabungkan tokonya di kedua platform, teman-teman dapat mengikuti banyak sekali campaign dari diskon produk, flash deal, voucher, beli banyak lebih hemat, hadiah gratis, dan diskon ongkir. Jadi ini bisa dikendalikan dari satu platform. Dan analytical skill-nya juga lebih canggih, teman-teman ya. Di Kompas datanya, atau kalau di Tokopedia mungkin lebih dikenal di wawasan produk, wawasan toko, teman-teman dapat melihat ya lebih canggih seperti ini ya. Dan affiliate center juga ada. Jadi produk di TikTok Shop ini bisa dipromosikan oleh kreator di aplikasi Tokopedia menggunakan link share ya, dan sebaliknya. Jadi teman-teman ini mudah banget. Nah, untuk keuangan dan transaksi, teman-teman juga akan mengetahui kalau ini pesannya di Tokopedia atau sebaliknya. Kalau seperti ini, kelihatan di sini order dilakukannya di Tokopedia, ya. Dan di sini kelihatan platform fee-nya. Di sini terlihat shipping cost-nya seperti apa yang dibayar oleh customer dan sebagainya. Ini pun akan terlihat, ya. Jadi ini adalah pesanan di Tokopedia. Untuk iklan pun sama, iklannya juga kita bisa kontrol lebih mudah dan dapat menjangkau lebih banyak seller, ya. Iklan nanti dari satu dashboard, di mana teman-teman bisa memilih ini iklannya mau di Tokopedia atau di shop Tokopedia, teman ya, atau TikTok Shop. Jadi teman-teman untuk iklan nanti dari satu dashboard. Tapi ini saya mungkin warning dulu buat teman-teman yang nggak terbiasa dengan iklan TikTok. Teman-teman yang dari Tokopedia harus belajar gimana caranya beriklan di TikTok Shop. Karena mungkin sebelumnya familiar banget sama iklan Tokopedia kan, udah ngelotok banget, tapi sekarang harus belajar iklan baru ya. Jadi di sini bisa dua ya, pilih exposure atau pilih konversi ya. Teman-teman tinggal masuk ke ads.tiktok.com lalu di kampanye dan buat pilih tujuan iklan penjualan produk, dan di sana kamu bisa pilih Tokopedia ya. Jadi teman-teman bisa melakukan settingan seperti ini ya, product shopping ads, PSA, dan pilih yang di Tokopedia. Oke, nah untuk seller Tokopedia, maksimalkan performa usaha dengan gabungin operasional toko ya teman-teman. Ini masih banyak banget yang teman-teman bisa kita akan bahas di konten-konten selanjutnya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan lebih ke arah teknis ya. Jadi ini saya sambil belajar juga teman-teman ya, gimana cara integrasinya, sambil mudah-mudahan teman-teman yang ini kita bisa belajar sama-sama ya. Mungkin teman-teman yang masih belum paham, boleh komen di video ini, supaya nanti saya akan review lagi, dan kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi di sini disarankan menggunakan desktop, dan kalau mau menggunakan aplikasi, segera download aplikasi Tokopedia dan TikTok Shop ya. Pertama, jumlah produk aktif dan download daftar produk Tokopedia di sini ya, teman-teman bisa klik aja. Nanti kalau minta linknya juga boleh komen juga ya. Pesanan aktif, status kredit ongkir dan pengaturan pengiriman, promosi yang sudah aktif, deposit iklan, dan lainnya ya. Oke, jadi tahap pertama kita perlu sambungin toko ya. Di tahap ini kamu akan mulai keseluruhan. Jadi kita atau buat toko dengan akses cepat. Jadi klik gabungin tokomu di Tokopedia Seller, lalu pilih mau metodenya, mau sambungin toko, atau buat toko dengan akses cepat ya. Dan tahap keduanya adalah proses integrasi Tokopedia dengan TikTok Shop. Jadi kita perlu cek informasi seller, cek status official seller, khusus untuk seller di official store ya, cek informasi pengiriman, cek informasi penarikan dana, cek daftar produk pesanan, dan klik ajukan dan konfirmasi
Lalu cek inbox untuk melihat status keberhasilan integrasi toko maksimal 1 kali 24 jam ya. Untuk seller yang menggunakan enabler ya, perlu dicek aplikasi enabler, masuk ke Growth, ke App Store untuk memastikan enabler tersebut sudah aktif di Seller Center. Ya, jadi ini harus dilakukan oleh teman-teman ya. Berikutnya di tahap 3 adalah penggabungan atau integrasi produk. Ya, teman-teman perlu masukkan ke halaman kelola produk untuk cek proses pencocokan produk. Sistem akan menyocokkan produk serupa di kedua toko yang telah diintegrasi. Jadi nanti produk di Tokshop dan Tokopedia-nya akan dicekin waktu gabungnya, jangan sampai salah di-connect ya. Saat proses pencocokan sudah selesai, seller dapat mulai dicek penggabungan produk, dapat diatur secara terpisah atau digabung ya. Setelah integrasi toko berhasil, kita perlu mencek Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center dan review halaman berikut ya. Pertama, kita cek halaman kelola produk termasuk produk yang ditangguhkan, cek halaman kelola pesanan, cek promosi, cek chat dengan pembeli, ya sinkronisasi chat hingga 30 menit, cek akun bank penarikan saldo, kita harus cek partisipasi program ongkir, cek kinerja akun, agar potensi pelanggaran baru yang mungkin ya, terutama buat teman-teman yang mungkin di Tokopedia boleh dijual produknya di TikTok Shop, ini termasuk produk yang dilanggar, ini juga berhati-hati ya, karena ini akan sangat berpengaruh pada performa toko kita. Cek affiliate center, periksa produk yang otomatis aktif untuk kolaborasi terbuka untuk para afiliasi. Jika kamu tidak setuju, segera nonaktifkan teman-teman ya. Cek Kompas Data, periksa jika filter sumber data tersedia untuk milih data Tokopedia atau TikTok Shop by Tokopedia, dan cek kualifikasi mall, serta chat dengan customer service kalau mengalami kendala. Jadi ini semua checklistnya ya, yang akan membantu teman-teman dalam proses integrasi tersebut ya. Berikutnya di bagian D ya, kita perlu cek halaman pesanan di queue mode, selesaikan pesanan yang masuk di Tokopedia Seller sebelum integrasi. Jadi teman-teman harus selesai pesanan dulu, takutnya nanti nyangkut ya teman-teman ya. Lalu cek promosi dan cek top ads, iklan akan tetap tersedia hingga seller menyelesaikan integrasi iklan. Oke. Berikutnya di bagian E adalah cek toko di aplikasi Tokopedia dan TikTok Shop. Jadi aplikasi Tokopedia, cek logo toko, nama toko, kemudian toko, produk, dan promosi. Berikutnya di TikTok Shop juga sama. Oke, nah setelah teman-teman sudah digabungin, ya teman-teman bisa atur ya visibilitasnya dan juga gabungin data. Nah ini cara gabungin toko tadi kita lihat lagi ya teman-teman. Teman-teman ini adalah untuk di platform ya teman-teman. Teman-teman kita lihat buka toko dengan akses cepat. Jika kamu belum punya akun toko TikTok Shop by Tokopedia, segera sambungin ya, sambungin toko udah berhasil. Dan jadi dari pertama kita klik sambungin toko, kedua disambungin, ketiga pastikan informasinya sudah sesuai, yang keempat ini sambunginnya sudah berhasil, kelima mulai proses data, dan keenam penggabungan sudah berhasil ya. Jadi ini teman-teman ya panduannya kalau sudah kita bisa memanfaatkan ini ya. Sambil saya cek-cek juga ya. Jadi ini timeline-nya teman-teman ya. Di Tokopedia, teman-teman dari sambungin akun, gabungin, tunggu maksimal 24 jam, penggabungan berhasil, lalu detailnya, lalu kita mulai. Jadi kurang lebih 1 hari ya. Teman-teman yang udah coba tulis kendalanya apa sih ya. Karena kalau dari yang saya baca-baca di komen-komen ya, ada beberapa kendala. Pertama misalnya produknya ini pesanannya nggak masuk, atau chatnya nggak masuk, dan sebagainya. Teman-teman tolong tulis, jangan sampai cara gabunginnya salah. Ya, karena kalau salah, ribet. Ya, di sini ada tandanya teman-teman ya. Kita klik sambungin atau di aplikasi ayo gabungin ya. Nah, ini setelah integrasi, gimana sih caranya kelola akses admin? Admin toko akan disalin ya, dan akan dipetakan ke perannya setara di TikTok Shop by Tokopedia. Jadi ini admin toko ya, username-nya, statusnya, dan lain-lain. Ya, 500 percakapan terakhir dari Tokopedia akan terlihat di Tokopedia dan TikTok Shop yang telah ditingkatkan. Setelah integrasi berhasil, seller hanya dapat mengelola chat di Seller Center yang telah ditingkatkan ya. Akan ada label untuk mengidentifikasi chat mana yang berasal dari Tokopedia maupun TikTok Shop by Tokopedia. Jadi ini secara chat ya,
500 percakapan terakhir akan terlihat setelah yang lebih lama dari itu mungkin akan diarsipkan, akan dilihat lagi. Jadi jangan sampai ada yang gantung ya. Dan tadi ada labelnya, chatnya dari mana. Voucher hanya dapat dikirim melalui Tokopedia dan TikTok Shop ke pembeli Tokopedia hanyalah voucher reguler. Jadi voucher yang lain nggak bisa dikirim ya. Di sisi kiri, seller dapat dengan mudah melihat chat mana yang masih dibuka, belum dibaca, belum dibalas, akan segera jadi tempo, favorit, ditutup, dan belum diarahkan ke agen ya. Di sisi kiri seperti ini ya, unread, unreply, do soon, start, and close ya. Teman-teman bisa melihat di sini, bisa ditandain juga atau bisa dipilih chatnya ini dari mana saja ya teman-teman ya. Nah, untuk mengenai broadcast ini menarik ya teman-teman ya. Broadcast, seller dapat mengirimkan chat broadcast ke banyak user melalui pelanggan secara gratis ya setelah integrasi ya. Teman-teman bisa cek kriteria broadcast chat di mana seperti di sini ya teman-teman ya. Di sini bisa melihat ya, dan di sini teman-teman bisa melihat ya broadcastnya chatnya ini kelihatannya bisa milih ya. Kalau di Tokopedia dulu nggak bisa, jadi menarik ya. Di sini kita bisa melihat apakah ini adalah customer yang belum bayar. Atau di sini kita bisa melihat yang sudah taruh kita di keranjang belanja di dalam 48 jam tapi belum bayar. Ya. Jadi ini menarik. Atau teman-teman bisa melihat ini dari tipe grup broadcastnya yang bisa dibuat ya. Apakah teman-teman kita bisa filter dari potensial pembeli atau pembeli yang sudah sering belanja atau yang sudah pernah belanja dan yang repeat customer. Jadi kalau saya melihat sih memang negatifnya itu saat ini kompleks ya. Penggabungannya cenderung dinilai cukup ribet. Ya beberapa fitur yang kita nyaman dan nggak ada. Tapi ini fitur baru yang menarik ya. Yang sebelumnya nggak ada, jadi ada. Jadi teman-teman coba kita belajarin sama-sama. Dan keuntungannya buat teman-teman yang gabung lebih awal seperti sekarang ini, kita akan dapat waktu lebih untuk mempelajari fitur-fitur ini dibandingkan dengan kompetitor kita yang belum digabungin. Ya, jadi ini kita sambil belajar ya. Ini sambil buka guidebooknya teman-teman ya. Untuk menambahkan produk nanti ya, teman-teman langsung nambahkan di 2 platform teman-teman. Ya, terus jumlah item terjual, rating dan review untuk produk yang kita gabungin ini akan digabungin juga ya. Jadi ini menarik ya. Lalu kita coba mulai cek. Nah, setelah teman-teman udah konfirmasi untuk menggabungkan toko, teman-teman punya waktu 14 hari untuk konfirmasi ya. Untuk konfirmasi jangan sampai ada produk duplikat ya. Ya, dicek dulu variasinya untuk memastikan SKU lengkap dan cek stok produk untuk menghindari catatan berlebih ya. Jadi selama proses konfirmasi penggabungan, kamu nggak dapat menambahkan mengedit produk di seller dashboard Tokopedia dan TikTok Shop kecuali stok, harga, dan SKU yang dapat diedit melalui Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center ya hingga proses penggabungan selesai. Tapi jangan khawatir, produk akan muncul tetap di sisi pelanggan. Ya, jadi 14 hari ini kamu dapatkan untuk memutuskan apakah menggabungkan produk ini atau enggak. Jadi kalau nggak ada konfirmasi, produk ini akan ditambahkan otomatis sebagai produk baru di TikTok Shop. Ya. Jika kamu memilih untuk memisahkan produk yang serupa, maka produk tersebut juga akan otomatis muncul di TikTok Shop sebagai produk baru ya. Ini ya. Nah, ini adalah kebijakan produk TikTok Shop. Jadi, seperti kita ketahui di TikTok Shop ini lebih ketat daripada Tokopedia. Ya, terutama untuk barang-barang brand. Ya, jadi teman-teman ini wajib banget karena takutnya nanti malah kena pelanggaran ya. Atau produknya ini nggak bisa tampil. Jadi, kalau untuk produk ini perlu unggah dokumen otorisasi merek kalau menjual produk yang bermerek. Cek detail kategori produk yang perlu atribut produk, dan perhatikan ya produk yang dibatasi di TikTok Shop yang kebijakannya berbeda. Teman-teman ini wajib banget teman-teman. Ini ya, tapi komen teman-teman kalau memang ada integrasi yang bermasalah ya. Kita lanjut sekarang ke integrasi pengiriman. Ya, kita perlu lakukan 3 hal ini. Pertama, kita konfirmasi alamat gudang.
Kedua, kita perlu tentukan opsi pengiriman. Dan ketiga, kita perlu kelola template pengiriman. Bisa digunakan hanya jika opsi dikirim oleh seller atau kurir toko tersedia. Nah, ini biasanya khusus untuk seller-seller official store ya, teman-teman ya. Teman-teman kita bisa A, B, C, jadi map your warehouse, set your shipping options, and yang dikirim oleh seller yaitu manage your shipping templates ya, bisa ya. Nah, catatannya kamu harus meninjau dan menggabungkan gudang Tokopediamu ke gudang yang sudah ada tercantum di TikTok Shop ya untuk mencegah duplikasi. Jika kamu memilih untuk tidak memetakannya, gudang Tokopediamu akan disalin ke TikTok Shop sebagai tambahan gudang baru. Jadi defaultnya nanti takutnya ke yang TikTok Shop ya, terutama buat teman-teman yang tadinya di Tokopedia dan TikTok Shop gudangnya berbeda. Ya, template pengiriman tersedia dalam format berbasis wilayah dan berbasis berat barang. Seller yang saat ini menggunakan template berbasis jarak, silakan buat template baru. Nah, cara kelola pesanan setelah integrasi ini seperti apa? Nah, pertama, kita bisa memproses pesanan baru setelah integrasi di Tokopedia Seller Center atau di TikTok Shop. Dan pesanan yang sudah selesai atau masih aktif, ini riwayatnya masih bisa dikelola di dashboard Tokopedia Seller. Oke, jadi perhatian, seller harus tetap memantau Tokopedia dan TikTok Shop serta Tokopedia Seller Dashboard untuk mengelola pesanan hingga semua pesanan yang ada di Tokopedia Seller Dashboard dipastikan telah selesai diproses. Jadi teman-teman kan waktu digabungin, masih ada pesanan yang masih menggantung di Tokopedia Seller Center. Ya. Pastikan sampai pesanan di Tokopedia Seller Center ini selesai, baru teman-teman bisa fokus full di dashboardnya Tokopedia dan TikTok Shop. Ya. Karena proses verifikasi bisa berlangsung hingga 1 hari atau 24 jam, dan penggabungan bisa sampai 48 jam atau 2 hari. Nah, skenario pengiriman seperti ini ya. Jadi pengiriman tepat waktu adalah dikirim di hari yang sama pada waktu pesanan itu masuk. Kalau pesanannya dibuat sebelum pukul 12 siang ya. Kalau setelah 12 siang, teman-teman masih bisa kirim besoknya. Oke. Pengiriman terlambat ya. Kalau masuk hari ke-1, kedua, ketiga ya, kalau yang di atas ya. Kalau yang di bawah ini masuk ke hari kedua, hari ketiga. Dibatalkan setelah hari keempat kalau belum diserahkan kepada penyedia logistik dan akan dibatalkan dan ditambahkan ke SFCR ya. Ini adalah kebijakan yang dari TikTok. Oke. Lanjut. Ya, di sini teman-teman bisa melihat dashboard untuk kita mengelola status pesanan ya. Teman-teman bisa melihat di sini kita bisa milih apakah pesanan ini dari TikTok Shop atau dari Tokopedia ya. Dan daftar kita yang harus kita periksa, kita harus lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita harus atur gudang di bagian akun saya, pengaturan akun, lalu pilih opsi pengiriman di bagian pengiriman, di opsi pengiriman, atur metode pengambilan pesanan di bagian kelola pesanan, pengaturan pemenuhan pesanan, dan atur pengiriman dan cetak label pengiriman di bagian pesanan, kelola pesanan, dan serahkan paket ke penyedia jasa logistik. Oke, ya. Untuk mengatur opsi pengiriman, teman-teman biasa ya, teman-teman tinggal centang aja di ship by platform, ya. Apakah mau pilih standar shipping, same day, instant, ekonomi, atau kargo, teman-teman ya, baik di Tokopedia maupun di TikTok Shop, ya. Atau teman-teman mau pilih ship by selected carriers, kurir-kurir yang teman-teman mau pilih bisa, ya, di sini. Atau teman-teman khusus untuk yang punya official store ya, ship by seller pun bisa. Oke ya. Ini adalah informasi untuk layanan logistik. Teman-teman bisa melihat logo yang mendukung pelayanan ini, logo TikTok maupun logo Tokopedia. Ya, tag pickup penjemputan tersedia untuk layanan ini. Jika metode pengambilan Anda adalah penjemputan, pastikan Anda memilih layanan logistik dengan tag penjemputan. Oke. Tag COD tersedia untuk layanan ini. Setelah diaktifkan, COD akan secara otomatis ditetapkan ke semua produk. Jadi COD-nya bisa dimatikan di halaman pengaturan produk pun bisa ya, atau pengaturan detail standar aja ya. Untuk pesanan dari TikTok Shop sekarang bekerja sama dengan JT Ninja Secepat, JNE, GTL, dan JT Cargo ya. Opsinya dari standar, ekonomis, kargo, dan pengiriman besok sampai, jadi belum ada yang instan ya. Kalau untuk TikTok Shop, kecuali teman-teman request, harus request, nggak semua dapat. Ya, sedangkan kalau untuk Tokopedia lebih banyak. Ya, ini masih standar yang bekerja sama ya dengan Tokopedia.
Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai promosi. Teman-teman, ini mungkin dashboardnya kalau yang udah di TikTok Shop udah lebih familiar ya. Produk diskon, buy more, save more, ya. Shipping fee discount, bundle deal, promo code, flash sale, gift with purchase, coupon, creator live giveaway ya teman-teman ya. Teman-teman kenalin, tapi kita akan bahas itu di video kita yang ke depan ya. Tapi tampilannya seperti ini, kamu bisa berpartisipasi ya buat teman-teman kasih voucher ya, apakah teman-teman bisa mau kasih vouchernya di TikTok Shop aja, di keduanya, atau di Tokopedia saja ya. Teman-teman nanti tinggal buat ya, apakah itu diskon toko, flash deal, voucher umum, beli banyak atau diskon bundle ya, apakah promo dengan promo hadiah gratis ataukah diskon ongkir, teman-teman bisa ya. Nah, ini adalah fitur baru yang teman-teman bisa pakai untuk kasih voucher interaktif live, untuk voucher pelanggan baru, atau voucher pelanggan setia, dan masih banyak lagi ya. Dan ini memang fitur-fitur yang dari TikTok Shop yang teman-teman bisa manfaatkan ya, voucher eksklusif kreator, flash di live, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bahas soal campaign ya. Jadi campaign kalau di platform gabungan ini adalah program ongkos kirim atau shipping free promo ya. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan ini, teman-teman tinggal buka pendaftaran di Seller Center ya. Manfaatnya apa? Tentunya visibilitas naik, lebih banyak voucher dan campaign yang lebih seru ya. Jadi teman-teman shipping free ini ada labelnya nanti voucher ongkir ekstra ya, tentunya akan lebih menarik. Yang kedua adalah yang tadi kan namanya SFP, yang kedua adalah XBP atau program Extra Boost. Ya, Extra Boost adalah program bundle yang tersedia di platform Tokopedia dan TikTok Shop di mana bisa mendapatkan voucher-voucher yang menarik dengan biaya layanan tunggal. Ya, vouchernya menyangkut dengan bonus cashback, voucher campaign, dan juga voucher tambahan. Jadi bonus cashback adalah voucher yang memberikan bonus cashback kepada pembeli yang bisa digunakan kepada pembelian berikutnya. Voucher campaign ini apa? Diskon voucher yang lebih besar untuk menaikkan penjualan toko Anda selama periode campaign. Dan voucher tambahan, voucher diskon yang dapat ditukarkan di semua channel. Oke. Perubahan biaya layanan setelah integrasi, penjual berpotensi mendapatkan lebih banyak jangkauan karena dengan menggabungkan platform ini, biaya layanannya dari 4-6% per item yang berhasil dikirim tergantung pada kategori produk ya teman-teman, 4-6 ya. Tapi maksimalnya untuk ongkos kirim adalah 20.000. Sedangkan Extra Boost hari biasa 3,5, campaign 4,5, dan maksimalnya pun sama 20.000 per produk. Jadi ini mungkin sedikit berbeda cara ngitungnya dibandingkan dengan sebelumnya, terutama buat seller Tokopedia ya. Bisa gabung ya daftaran campaign teman-teman, tapi harus menggunakan ID produk baru yang ada di Tokopedia dan di TikTok Shop untuk mendaftar campaign. Kalau pakai ID produk lama ini nanti gagal ya. Untuk PC teman-teman bisa klik di sini, untuk aplikasi teman-teman bisa daftar juga seperti ini. Oke, ini penting banget. Ini adalah panduan kebijakan terkait pelanggaran ya. Setiap seller tuh dapat 48 poin ya, dan setiap 180 hari ini batas waktu untuk nanti riset lagi ya. Kita akan bahas alasan-alasan pelanggaran dan juga poinnya berapa. Oke, pelanggaran yang terberat ya, ini sebenarnya banyak ya teman-teman ya, tapi tergantung jenis pelanggarannya, dari kualifikasi tidak ditemukan, kualifikasi kadaluarsa, lalu kualifikasi palsu, dan haki. Ya, ini semua berat-berat semua ya. Pelanggaran haki, produk palsu, produk tiruan, ini produk tiruan yang paling enteng, tapi yang lainnya cukup berat ya. Kategori produk tidak sesuai bisa kena 48. Mencantumkan atau mengirimkan produk terlarang pun sama. Daftarkan atau mengirim produk yang tidak didukung pun juga, atau konten yang tidak pantas dengan pelanggaran kualitas produk ya. Kalau mengenai tingkat respon 24 jam rendah, itu cuma dapat 1 ya. Komunikasi tidak pantas dengan pelanggan 1-12 ya poinnya ya. Ingat ya teman-teman, batasnya 48, setiap 180 hari itu sekitar 6 bulan. 6 bulan baru di-reset lagi. Tingkat pembatalan karena kesalahan seller rendah, itu 2-4 ya, kalau memang kita nggak kirimnya lama ya. Tingkat keterlambatan pengiriman rendah 2-4, tingkat pengembalian produk rusak tinggi karena 2, menjual produk yang secara signifikan tidak seperti yang dijelaskan.
overclaim kali ya, 1/48 atau 1/48. Konten yang dibuat ulang bisa kena 48, promosi produk yang terlarang sampai 48, promosi produk yang berbeda dengan deskripsi ya, overclaim juga bisa 48. Kegiatan yang dilarang perundang-undangan 48 ya. Di mana kita bisa memeriksa, ini penting banget ya di Shop Help, teman-teman bisa meriksa. Pokoknya kalau udah 48 udah nggak bisa jualan ya teman-teman ya. Gimana teman-teman bisa lihat ya, 0 sampai 11 poin ini masih hijau, lalu masuk ke kuning, oranye ya, ini oranye lebih tua ke merah. Kalau udah merah, toko akan ditahan secara permanen teman-teman ya. Kalau ini tergantung dari tipe-tipe jenis poinnya, tapi biasanya nggak bisa ikut program afiliasi ya. Teman-teman nggak bisa nge-live ya, nggak bisa partisipasi di campaign dan lainnya ya. Tentunya teman-teman masih bisa mengajukan banding ke CS ya, mudah-mudahan kalau memang kita tidak melakukan kesalahan yang dituduh, mudah-mudahan kita bisa appeal dan kita bisa lolos ya. Ini adalah proses bandingnya di Shop Help, nanti bisa klik appeal ya. Teman-teman yang udah berjualan di TikTok harusnya sudah cukup paham mengenai hal ini ya. Untuk after sales ya, jadi jangka waktu after sales adalah 6 hari dan 15 hari untuk seller mall setelah pesanan diterima. Ya, waktu respon kita harus menanggapi dalam 2 hari. Jadi ada after sales ya. After sales itu apa? Teman-teman nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik. Di Seller Center silakan buka pesanan dan kelola pengembalian barang ya, di mana kita bisa melihat permintaannya dari Tokopedia atau TikTok Shop, dan kita melihat tindakan dan bisa mengambil tindakan untuk apa aja nih ya. Jadi pertama kita bisa tahu bahwa pembeli yang kecewa dengan suatu produk bisa mengajukan permintaan pengembalian dana tanpa perlu mengembalikan barangnya. Ya, jadi kita tinggal buka, kita tinjau, kalau memang terasa dibalikin pun nggak worth it, dan tinggal balikin aja. Ya, seringkali kalau barangnya itu value-nya nggak terlalu tinggi, lebih baik dikembalikan barang dananya saja. Nah, apalagi kalau barangnya sampai udah rusak ya teman-teman ya, lebih baik dikembalikan aja, nggak perlu di-retur barangnya. Ini adalah permintaan pengembalian barang dan dana kalau memang kita bisa tinjau ya, lalu paketnya udah kita terima, dananya bisa dikembalikan standar aja sih yang ini ya. Atau permintaan pengiriman ulang, jadi misalnya kita orang belinya 10, kita cuma kirim 1, ya kita kirim barang yang kita lupa kirim atau barang mengganti, bisa kita lakukan juga ya. Permintaan tukar pun bisa ya, jadi dikirim dulu, diterima, habis itu kita kirim balik ya. Jadi ini pun sama, atau tipsnya ya, jadi kalau misalnya permintaan pembelian barang, tindakan selanjutnya platform akan mengembalikan dana kepada pembeli. Permintaan pengembalian barang dan dana, pembeli akan mengembalikan barang, kamu harus meninjau paket dan memutuskan untuk menerimanya atau menolaknya ya. Permintaan pengiriman ulang, kamu harus kirimin barang atau pengganti kepada pembeli dalam 2 hari kerja. Permintaan pertukaran, pembeli akan mengembalikan barang, kamu harus meninjau paket, terima atau tolak. Jika terima, kirim barang mengganti kepada pembeli dalam 2 hari ya. Dan ketahui ini hari kalender dan hari kerja. Hari kalender 7 hari dalam seminggu, hari kerja aja Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur. Jadi semuanya ini adalah hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Kelola keuangan ya teman-teman, di sini penting banget ya, karena teman-teman di sini masukin tax ID, billing address, dan juga bank transfer kemana ya. Jadi penting kamu harus memberikan KTP, NPWP, dan alamat penagihan kamu. Jika tidak, kamu tidak akan menambahkan produk baru di TikTok Shop by Tokopedia. Ya, setelah toko terintegrasi, kamu dapat mengelola semua transaksi Tokopedia dan TikTok Shop di satu tempat, di mana withdraw-nya juga di satu tempat, teman-teman ya, di sini ya. Jangan lupa teman-teman bisa withdraw ya, di mana teman-teman kebijakannya ini agak beda ya, di mana bisa 2, 6, sampai 15 hari kalender tergantung performa toko dan di platform mana pesanan dibuat ya. Jadi pesanan diterima dan pesanan selesai ya. Kalau 1 hari kalender adalah seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman di sini wajib tahu di mana dana yang udah diklik terima
ini baru bisa dicairkan ya. Seperti ini kita bisa melihat tracking setiap pesanan dan juga settlement-nya berapa ya, teman-teman. Kita bisa melihat di sini, kita lacak. Ya, ini penting banget terutama buat orang finance kita ya. Kita bisa melihat di invoice center untuk faktur pajak ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Oke, nah ini menarik. Ini adalah Kompas Data. Kompas Data ini atau kita bilang wawasan produk atau wawasan toko. Ya, bagi seller TikTok Shop yang sudah punya toko di Tokopedia, setelah ya teman-teman menyelesaikan menggabungkan toko dapat dengan mudah mengakses ya di Kompas Data. Bagi seller TikTok Shop yang belum memiliki toko di Tokopedia, seller dapat mengakses dari Tokopedia di Kompas Data ya. Jadi Kompas Data ini adalah dashboard bagi seller untuk mengevaluasi performa tokonya secara keseluruhan. Ya, teman-teman dapat mengikuti 2 langkah seperti ini, tinggal diklik aja ya di sini di data Kompas, dan teman-teman bisa melihat di ringkasan Kompas Data seperti ini ya. Dianalisa, teman-teman bisa menganalisa apakah ini di berandanya, teman-teman bisa masuk ke detail produknya, nanti bisa melihat marketingnya di fitur promosi seperti apa atau di campaign seperti apa ya. Jadi teman-teman, kita akan masuk nanti ke detailnya nanti, tapi video ini sebenarnya hanya pendahuluan aja, pengenalan aja, dan kita coba bahas ke FAQ-nya ya, frequently asked questions ya. Pertama, saya telah menggabungkan akun TikTok Shop. Masih bisakah saya melihat performa toko di Tokopedia setelah integrasi? Tidak, kamu nggak bisa melihat data performa terkini di Tokopedia, tapi kalau untuk mendapatkan riwayat performa sebelumnya, kamu masih bisa ya. Kedua, kalau saya menghubungkan dan mengintegrasikan akun TikTok Shop, namun saya tidak dapat melihat transaksi pesanan Tokopedia di Kompas Data. Kenapa? Karena sistem masih memproses ya integrasi, nanti perlu kurang lebih 2 hari baru muncul di Kompas Data. Jadi nggak perlu khawatir karena datanya masih terus diupdate ya. Akankah filter sumber data tersedia pada halaman Kompas Data lainnya? Nantinya akan ada filter-filter baru ya teman-teman ya. Ya, dan terakhir kita akan bahas soal affiliate atau kolaborasi terbuka ya. Ya, jadi buat teman-teman kita akan bahas soal affiliate nanti seperti apa ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa produknya kita di Tokopedia bisa ditawarkan kepada afiliator TikTok. Ini menarik banget ya. Kita bisa link share afiliasi, bisa buat VT, video pendek, dan juga bisa untuk live ya. Nah, di sini Tokopedia Product Shopping Ads segera tersedia di TikTok Ads Manager ya. PS itu apa? PS ini adalah produk ad atau iklan produk. Ini akan masuk ke dalam TikTok Ads Manager atau TPAM sebagai Tokopedia Product Shopping Ads by Tokopedia PSA, di mana kontrol akan lebih mudah dan optimasi iklan akan lebih mudah dengan beragam tujuan ya. Ya, cara membuatnya nanti simple tentunya, teman-teman, di mana teman-teman bisa pilih di mana produk salesnya dari shop Tokopedia, kita pilih sumbernya seperti apa, penempatan iklannya di mana, dan untuk daily budgetnya, anggarannya pun bisa kita pilih, atau di sini kita bisa pilih ruasnya seperti apa ya teman-teman ya. Untuk materi milih bidding dan optimasi, kita juga bisa memilih 3 tujuan, apakah itu pendapatan kotor, target ROAS, pembelian atau target CPA, atau klik, target cost per klik ya. Nah, di sini pro tipnya teman-teman harus menentukan target cost per goal untuk mengelola pengeluaran secara efektif. Namun hindari membuat target yang terlalu rendah, karena bisa membatasi pengiriman iklan atau terlalu tinggi yang dapat menyebabkan optimasi anggaran kurang efektif. Menemukan keseimbangan yang tepat akan menghasilkan kinerja optimal dengan pengelolaan biaya yang terkontrol. Jadi teman-teman, itu ya pro tipnya ya. Dan untuk atur penempatan detail produk, teman-teman jalankan setidaknya 1 kampanye aktif menggunakan semua produk untuk memaksimalkan exposure. Dan yang kedua adalah menggunakan produk khusus hanya untuk penawaran khusus atau peluncuran produk baru. Tambahkan minimal 10 produk per grup iklan untuk kinerja yang lebih baik. Nah,
Setelah iklan, kita juga bisa melakukan analitik kreator, di mana kita bisa melihat evaluasi performa keseluruhannya, kita bisa melihat produk performa terbaik, dan kita bisa melihat tautan afiliator mana yang paling bagus, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ini kita bisa melihat ya analitiknya, baik melalui seller center ataupun aplikasi. Ini aplikasi ya, kita bisa melihat di sini ya. Jadi ini ada FAQ-nya, saya bacakan lagi ya. Saya telah selesai menggabungkan akun di mana saya bisa melihat riwayat data afiliasi Tokopedia saya melalui analitik kreator. Jadi data Tokopedia ditampilkan di analitik kreator akan dimulai dari nol. Ya, silakan buka portal afiliasi Tokopedia untuk riwayatnya. Ya. Dan berikutnya, apakah saya dapat melihat performa link afiliasi baru saya untuk analitik kreator? Ya, cukup geser ke bawah. Teman-teman dapat lihat GMV-nya ya. Saya masih dapat melihat data yang terus bertambah di portal afiliasi Tokopedia. Meskipun saya telah menyelesaikan penggabungan akun saya ke TikTok Shop by Tokopedia. Mengapa demikian? Karena belum sepenuhnya menyelesaikan proses integrasi. Jadi nanti teman-teman tunggu aja karena nanti akan diupdate lagi. Oke ya. Oke, demikian ya teman-teman untuk proses integrasinya. Tadi kita udah bahas banyak banget ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini masih kulitnya aja saya tahu. Karena kita juga semua masih meraba-raba melalui penggabungan ini manfaat apa yang seller Tokopedia dapat dan gimana sih caranya dashboardnya. Kalau saya lihat ini dashboardnya sebenarnya TikTok banget ya. Mungkin teman-teman seller Tokopedia itu belum nyaman, tapi teman-teman justru ini saatnya buat kita cepat-cepat untuk belajar dan terbiasa dengan dashboard ini, karena nantinya memang kita harus berjualan di dashboard ini. Ya, baik kita manfaatkan affiliate nanti ya, iklan, buat proses pesanan yang pasti ya, lalu kita add produk baru dan lainnya, semua teman-teman harus terbiasa dengan dashboard ini, mulai dari kapan? Om, mulai dari sekarang. Ya, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman secara edukasi ya, sambil teman-teman ngutik-ngutik juga. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Ya, saya sendiri juga masih asing, jujur ya. Karena saya juga baru juga integrasi sambil baca-baca ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa gabung di Takers. Teman-teman klik join member. Di sana banyak banget video-video yang bakal membantu teman-teman dalam jualan, scale up. Pokoknya, baik di Shopee atau di TikTok Shop Tokopedia. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.